jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Sungguh bersyukur kita boleh ada di tahun 2021. Nonton film buat terharu, ditonton di hari Kamis yang lalu. Halo jemaat, selamat tahun baru, mari jalani dengan sukacita selalu. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau tahun yang baru Tuhan boleh percayakan untuk boleh kami tapaki. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Sebelum kami boleh menjalani hari sepanjang satu hari ini, kami mau terlebih dahulu duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi firman yang membawa setiap kami semakin hari, semakin mengenal Tuhan dengan lebih benar, dan semakin mau berjuang untuk hidup menyerupai Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tujuan kami diciptakan adalah untuk mempermuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, dan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati setiap kami, dan biarlah setiap kami boleh diubahkan, dibentuk oleh Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, berbicaralah dan berkuasalah atas setiap diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-40. Saya tidak akan membacakan seluruh bagian pasal ini. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Yesaya 40 ayat yang pertama. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutupi dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat yang ke-9c, lihat itu Tuhan Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat yang ke-29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang selalu dengan setia merenungkan firman Tuhan dan juga terus berjuang untuk menjadi pelaku kebenarannya. Beberapa waktu belakangan ini dunia, terkhususnya di Indonesia, dihebohkan dengan sebuah berita yang mengejutkan tentang kasus asusila sesama jenis yang terjadi di Wisma Atlet yang ada di Jakarta. Wisma Atlet menjadi satu tempat di mana orang-orang, pasien-pasien yang terpapar COVID-19 dirawat di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang mendengar berita ini, bagaimana seorang perawat dan juga pasien melakukan hubungan yang terlarang, bahkan sebuah hal yang tidak pernah diizinkan oleh Allah, di mana mereka sebagai pasangan sesama jenis. Hal yang membuat terkejut selanjutnya adalah ternyata hal ini terbongkar karena salah satu dari pelaku tersebutlah yang memposting, menceritakan apa yang menjadi pengalaman daripada dirinya. Ketika dia menceritakan di salah satu media sosial, dia menceritakannya seakan-akan itu menjadi sebuah hal yang membanggakan, sebuah hal yang sepertinya ini adalah hal yang jadi satu yang bisa diraih, yang orang lain boleh lihat, yang orang lain boleh tepuk tangan bagi dirinya.
Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah itu menjadi hal yang sangat-sangat menjijikan, sangat-sangat tidak sesuai? Dan kalau kita melihat, bukankah itu yang sering kali terjadi di kehidupan kita saat-saat ini? Penjungkir balikan yang kebenaran yang terjadi. Yang benar menjadi yang salah menjadi yang benar, yang normal menjadi tidak normal. Dan itu yang sedang dijejalkan oleh dunia saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang sedang terjadi, penjungkir balikan nilai moral di masa saat ini. Di dunia yang kita hadapi bukan hanya ada krisis ekonomi, bukan hanya ada krisis keuangan, tetapi juga krisis moralitas yang terutama juga adalah krisis spiritualitas. Namun dalam setiap terpaan krisis tersebut Bapak Ibu Saudara, kita kalau boleh berkaca pada firman Tuhan yang telah kita baca, di sana terdapat penghiburan, di sana terdapat penguatan yang dinyatakan terus-menerus oleh Allah bagi umatnya melalui Nabi Yesaya. Bangsa Israel kala itu sedang ada dalam pembuangan. Dia harus menjalani masa penghukuman. Karena apa? Karena satu konsekuensi ketika mereka memilih dosa daripada Allah. Mereka yang terus-menerus dibantu oleh Allah, mereka yang terus-menerus dituntun oleh Allah, tetapi terus-menerus mereka ragu akan hadirnya Allah. Mereka terus-menerus mempertanyakan tentang kuasa Allah. Dan itu dinyatakan dalam sikap kehidupan mereka yang lebih memilih Allah yang lain, lebih memilih bangsa yang lain untuk boleh menjadi topangan hidup mereka. Karena itu ketika Allah menyatakan penghukuman bagi mereka, itu bukan hanya karena Allah membenci umatnya, bukan. Tetapi sangat begitu mengasihi Allah ini kepada umatnya. Mereka diizinkan untuk boleh ada dalam penghukuman. Tetapi ketika mereka ada dalam penghukuman, Allah tidak membiarkan mereka seorang diri. Seruan tentang hiburkanlah, hiburkanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bayangkan ketika kita lagi dalam kesulitan, sengaja ada dalam kesulitan, tetapi di situ juga kita sudah tahu bahwa ending daripada kesulitan ini adalah sebuah hal yang menyenangkan. Bagaimana respon setiap kita? Oh ya, tidak perlu takut. Oh ya, tidak perlu khawatir. Sekalipun mungkin hati ada getar-getirnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam krisis spiritualitas umat Israel, bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana krisis kehidupan kita saat ini, Allah berkata, penghiburan itu telah aku sediakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengar Allah adalah Allah yang memiliki planning. Allah adalah Allah yang tahu rancangan masa depan dari hidup setiap kita. Tetapi ketika kita mengetahui kebenaran ini, apa sih yang kita pegang? Waktu ada kesulitan, waktu ada krisis, apa sih yang kita pegang? Bukankah sering kali kita jatuh dengan keraguan? Bukankah sering kali kita jatuh? Ternyata iman kita tidak begitu teguh dan gampang sekali goyah. Tapi dalam kesulitan yang boleh dihadapi, kita diingatkan bahwasannya Allah tahu masa depan hidup setiap kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Seringkali Tuhan menempatkan kita di titik nadir tergetir, pergumulan. Tetapi hal itu diizinkan oleh Allah agar setiap kita boleh makin sadar bahwasannya Tuhanlah yang selalu hadir untuk boleh menuntun. Dan itu juga menjadi satu kerinduan Allah agar setiap kita hanya membutuhkan dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya 40 juga berkata tentang maha kuasanya Allah. Di dalam bagian ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-31 kita bisa melihat di sana dibandingkan tentang siapa sih yang bisa melawan Allah, siapa sih posisinya yang bisa lebih menang daripada Allah. Dikatakan segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya,
mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Mengapa? Ini menjadi satu hal yang menunjukkan Allah itu teramat besar, teramat kuat, teramat berkuasa. Dan kita manusia tidak ada apa-apanya. Layaknya kita dilihat dari ujung bumi. Posisi kita itu begitu kecil. Tapi Allah kita adalah Allah yang besar, yang tidak terbatas oleh apapun juga. Dengan kita mengetahui Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Bagaimana kita menjalani kehidupan setiap kita? Kalau kita boleh mengevaluasi di tahun 2020 yang lalu. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita jalani? Seperti apa kita menjalaninya? Dengan adanya banyak tantangan dan kesulitan. Ada berapa banyak checklist yang menunjukkan saya menjalani itu semua bersama dengan Tuhan. Karena saya tahu Allah berkuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala hal yang tidak terduga dan tidak terselami hanya dapat kita jalani bersama dengan Tuhan yang berkuasa. Karena ada kasih-Nya selalu yang melingkupi setiap kita. Di dalam tahun 2021 mungkin kita melihat, aduh apa ya bedanya dengan tahun 2020? Toh kita masih aja diperhadapkan dengan satu situasi yang kita katakan sulit. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam masa depan hidup setiap kita, Allah tetap pegang kendali. Dia merencanakan yang terbaik dan firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Biarlah setiap kita adalah orang-orang yang selalu menantikan Tuhan. Kita boleh dikuatkan, kita terus boleh mendapatkan semangat daripada Tuhan. Tapi yang terutama hal tersebut bisa didapatkan ketika kita apa? Kita benar-benar menantikan hadiratnya. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan. Mari kita mau menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Pegang tangannya karena Dia memegang tangan kita. Percaya kepadanya karena kehidupan kekal saja Dia berikan. Apalagi kehidupan di masa saat ini. Janjinya atas setiap kita adalah Ia Allah yang menyertai. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kelegaan dan satu dasar agar setiap kita bisa menjalani hari lepas hari hanya bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kalau Engkau boleh mengizinkan kami merobek tanggalan yang baru di tahun yang ada saat ini. Kami tahu penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Masa depan kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun situasi mungkin sulit, tetapi ajarkanlah kepada setiap kami untuk bisa melihat Allah lebih besar dari segala permasalahan dan pergumulan kami. Kiranya Tuhan, segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, kegelisahan kami terus boleh taruhkan di hadapan-Mu. Dan kami boleh menantikan pertolongan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan boleh terus ada dalam hidup kami dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus bersandar dan mengarahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tetaplah berserah dan berpegang teguh kepada janjinya. Tuhan Yesus memberkati.